Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka dalam rangka untuk mendalami agama Islam, untuk thalabil ilmi, ilmu syar'i, di antaranya mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis adalah sumber kedua dalam hukum Islam. Maka begitu pentingnya kita harus mendalami hadis-hadis ini. Di antara hadis-hadis yang sangat penting yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-9. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10. Hadisnya apa? Kita akan baca beserta terjemah singkatnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha Baik, la yaqbalu, tidak menerima, illa thayyiba, kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana memerintahkan pada para rasul-rasul. Faqala Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah apa-apa yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, yang tadi ayat yang pertama tadi perintah kepada para rasul, dan ayat yang setelahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah perintah kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman secara umum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencantumkan dua ayat. Yang pertama perintah kepada para rasul, yang kedua perintah kepada para kaum mukminin secara umum. Tsumma dzakara, lalu beliau menceritakan, ar-rajula yutilus safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha, rambutnya kusut, aghbara, dan berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, orang laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rob, seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku.
wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan atau digizikan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang lumayan sangat panjang, namun kalau kita lihat dari segi temanya mencakup satu permasalahan, yaitu mencukupkan diri dengan yang halal-halal dan yang baik. Mencukupkan diri dengan yang halal dan yang baik. Itu adalah tema dari hadis yang ke-10 ini. Adapun takhrij hadisnya, hadis ini hadis sahih yang mana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dalam kitab sahihnya. Maksudnya apa? Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini. Namun kalau kita lihat dalam kitab Sahih Muslim ada perbedaan lafaz. Perbedaannya dikarenakan tambahannya dikurangi oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Contohnya yang pertama kalau kita lihat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah langsung disebutkan innallaha thayyib. Namun kalau kita lihat di kitab Sahih Muslim ada tambahan di awalnya, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik. Lalu ada tambahan pula di penyebutan ayat, yaitu ayat yang pertama yang mana Imam Nawawi hanya menyebutkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, itu saja. Namun kalau kita lihat di kitab Sahih Muslim ada tambahan ayat, lanjutan ayatnya, yaitu inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu perbedaan lafaz yang ada di kedua kitab ini. Lalu berkaitan dengan biografi sahabat, kalau kita lihat perawi hadis ini adalah Abu Hurairah yang mana bernama Abdurrahman Sakhr, ya, namanya Abdurrahman Sakhr. Biografinya telah kita bahas di hadis yang ke-9. Sebelum ke mufradan hadisnya, bagi para pendengar atau pemirsa di Zoom, apabila ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Nanti ada permasalahan-permasalahan yang sangat penting dalam hadis ini, terutama berkaitan dengan haji yang mana ada di musim sekarang. Sekarang masih musim haji. Bagaimana seseorang dengan yang baik, yang mana Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Syarhul Mufradat hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik. Maksud di sini adalah muqaddas, maha suci.
dari segala apa-apa yang tidak layak baginya, baik itu berupa kekurangan-kekurangan, baik itu berupa aib-aib. Allah Subhanahu wa taala suci dari itu semua. Allah Azza wa Jalla baik dari segi zatnya, baik dari segi nama-namanya, baik dari segi sifat-sifatnya, baik dari segi hukum-hukumnya, dan baik dari segi perbuatan-perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Semuanya baik. Segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Yang mana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam mensyarah hadis ini. La yaqbalu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Penerimaan di sini telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala ridha kepada amal yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang tersebut di antara para malaikat-malaikatnya. Dan Allah memberikan pahala atau ganjaran kepada orang yang telah melakukan amalan tersebut. Itu maksud dari la yaqbalu, tidak menerima. Menerima di sini maksudnya ya telah saya sebutkan tadi. Illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik saja. Baik itu berupa amalan perbuatan, baik itu berupa harta benda, perkataan, keyakinan. Jadi, amal yang baik adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih dari segala macam perusak-perusaknya, baik itu riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Itu maksud dari amalan yang baik. Lalu, harta yang baik, maksudnya apa? Harta itu harta yang halal, bukan yang haram. Itu maksud dari harta yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Wal qawlu thayyib, perkataan yang baik, apa maksudnya? Yaitu perkataan yang indah, yang bagus, yang sesuai dengan syariat. Baik itu seperti kejujuran, itu baik. Menyanjung seseorang yang sesuai dengan tempatnya, itu juga baik, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah keyakinan, keyakinan yang baik adalah keyakinan yang murni, yang sahih, yang benar, tidak batil, yaitu keyakinan, i'tikad, akidah yang murni sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama saleh terdahulu, di antaranya sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sebagaimana memerintahkan kepada para rasul. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti ini? Perintah apa yang akan disebutkan oleh beliau? Itu menunjukkan bahwa kalau kita lihat kaitan antara perintah ini kepada perintah para rasul, menunjukkan bahwa
apa yang diperintahkan adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen. Dan perintah ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh para kaum mukminin secara umum. Apa itu perintahnya? Kalau nanti kita lihat dalam ayat yang pertama, faqala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah apa-apa yang baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan. Kalau kita lihat dari kedua ayat ini, maka ada satu perintah yang keduanya menyatu, yaitu apa? Perintah untuk memakan sesuatu yang baik-baik saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul itu untuk apa? Untuk makan sesuatu yang baik. Dan memerintahkan pula kaum mukminin untuk apa? Untuk memakan sesuatu yang baik. Jadi memakan, mengkonsumsi, meminum dan lain-lain itu sesuatu yang baik, sesuatu yang halal adalah perintah yang sangat penting untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan atau menyebutkan ar-rajula yutilus safar, seseorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh. Maksud di sini, kalau kita lihat dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, dan juga pula disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Kalau kita lihat maksudnya apa? Safar di sini adalah safar yang khusus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang safar yang bisa mengabulkan doa seseorang. Di antaranya safar untuk berhaji ke Baitullah Ta'ala, safar untuk berjihad, safar untuk bersilaturahim, safar-safar yang lain seperti ziarah-ziarah yang disunnahkan dalam syariat, seperti berziarah ke Masjidil Haram, berziarah ke Masjid Nabawi, berziarah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu semua safar ini, yang baik-baik ini, inilah salah satu cara agar kita doanya dikabulkan melakukan perjalanan safar yang menurut para ulama salafus saleh dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, safar-safar ini adalah safar dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ash'ath, maksudnya ash'ath di sini adalah al-mutafarriqu minasy'ari, yaitu rambutnya kusut. Aghbara, berdebu, rambutnya pula berdebu. Namun kalau kita lihat dari syarah dalam kitab Mirqatul Mafatih, di sana disebutkan bahwa berdebu di sini tidak hanya untuk rambutnya saja, namun seluruh tubuhnya, seperti tangannya, seperti pakaiannya, kakinya, mukanya, itu berdebu pula. Itu diantara ciri orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yamuddu yadaih,
mengangkat, menengadahkan kedua tangannya untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila sama, ke langit. Nah, ini maksud berdoa mengangkat kedua tangan ke langit. Ila sama. Jadi kalau kita berdoa di antara adabnya mengangkat kedua tangan ke langit. Dan ini pula menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas, bukan ada di mana-mana. Ya Rabbi ya Rabb, seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amu haram. Sedangkan makanannya, orang yang berdoa itu adalah haram. Dia memakan sesuatu yang haram, baik itu dari segi zatnya atau segi mendapatkan makanan itu haram. Di antara dari segi zatnya adalah memakan, contohnya memakan daging babi, itu nggak boleh, haram. Wa mat'amu haram. Atau yang lainnya seperti memakan harta riba, itu juga walaupun zatnya secara zat itu nggak haram, tapi cara mendapatkannya haram. Makanan itu juga diharamkan. Wa mashrabu haram, dan minumannya haram, baik secara zatnya seperti minuman keras atau cara mendapatkannya, yaitu minuman yang hasil mencuri, itu juga tidak diperbolehkan. Wa malbasu haram, dan pakaiannya haram, baik secara zatnya seperti laki-laki yang memakai kain sutra, itu diharamkan, atau cara mendapatkannya, yaitu membeli pakaian dengan cara jual beli yang diharamkan, seperti jual beli horor yang tidak jelas harganya, tidak jelas bentuknya, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya di sini ada dua harokat, boleh disyiddahkan, dishtadidnya, ditasydidkan zatnya atau diringankan. Dan diringankan itu lebih tepat, ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Namun kalau kita lihat Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan dalam mensyarah hadis ini, ghudhiya itu umum, baik itu makanan atau minuman ataupun hal-hal yang lain. Namun maksudnya ghidha di sini adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan tubuhnya selain makanan dan minuman, atau menyehatkan tubuhnya selain makanan dan minuman, atau menguatkan tubuhnya selain makanan dan minuman, seperti obat-obatan. Nah, itu maksud ghudhiya, lebih khusus lagi. Karena apa? Makanannya telah disebutkan dalam hadis, minumannya telah disebutkan dalam hadis. Makanya Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala dalam mensyarah hadis ini, ghudhiya lebih khusus lagi, yaitu sesuatu yang mengenyangkan, yang menguatkan, yang menyehatkan selain makanan dan minuman seperti obat-obatan. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini kalau kita lihat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fala yustajabu du'a'u, yaitu doanya tidak dikabulkan, tidak menyebutkan seperti itu. Maka tapi apa? Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?
itu menunjukkan bahwa kemungkinan doanya bisa dikabulkan dan tidak mustahil dikabulkan. Namun dikabulkannya itu prosentasenya sangat kecil. Makanya bagaimana mungkin? Nah, itu penyebutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Banyak orang-orang yang lebih jelek, lebih buruk keadaannya dari mereka, yaitu orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi doanya dikabulkan. Seperti orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, itu doanya mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka lebih buruk keadaannya. Apalagi orang-orang yang beriman yang hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis ini beliau mengatakan fa innahu laisa ahlan lil ijabah. Sesungguhnya orang yang berkata seperti ini itu tidak pantas untuk dikabulkan doanya. Lakin yajuzu an yastajiballahu ta'ala. Tapi mungkin Allah bisa mengabulkan doanya. Tafaddulan karena karunia darinya. Wa lutfan karena kelembutan darinya. Wa karoman dan karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas kosakatanya, kita akan melanjutkan tentang fawaid, faedah-faedah dan hukum-hukum yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, keagungan perkara hadis ini. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Minhaj bahwa hadis ini adalah salah satu hadis yang mana qawaidul Islam, pilar-pilar Islam, wa mabanil ahkam, dan begitu pula dari hukum-hukum syariat. Makanya beliau menyantumkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya apa? Karena di sini menyebutkan, menjelaskan bahwa sangat pentingnya seorang mukmin untuk melakukan usaha yang baik dalam mendapatkan rizkinya berupa harta. Dan begitu pula sangat berbahayanya seseorang yang mendapatkan rizkinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu perkara itu haram, baik itu perkara itu buruk atau yang jelek, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini menyebutkan, menjelaskan pentingnya hal tersebut karena akan berakibat dengan kehidupannya sehari-hari, baik dalam dunia ini ataupun di akhirat kelak. Yang kedua, faedah yang kedua, anjuran untuk mengkonsumsi, untuk memakai, untuk bersedekah dari harta yang halal, harta yang baik-baik saja. Dan itulah harta inilah, makanan inilah, minuman inilah, yang baik inilah mempengaruhi kebaikan amal seseorang. Jadi baiknya amal seseorang tergantung dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apakah itu baik, apakah itu halal. Makanya anjuran syariat untuk mengkonsumsi itu semua yang baik-baik saja dan baik-baik dan yang halal-halal saja. Karena dengan itulah akan bersih amal kita. Dengan begitulah ibadah-ibadah kita
amalan-amalan kita yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Famadama al-aqlu halalan fal amalu shalih maqbul." Selama makanannya halal, maka amalan yang dia perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga yaitu yang sebaliknya. Larangan untuk memakan, mengkonsumsi, bersedekah dari harta-harta yang jelek ataupun yang haram. Itu larangan di sini kalau kita ambil dari hadis ini sebagai mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya yang mana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam mensyarat dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Imam Muslim. Karena apa? Kita dilarang melakukan seperti itu karena bisa merusak amalan-amalan seseorang. Amalan tersebut menjadi jelek. Amalan tersebut menjadi tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula berpengaruh kepada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mempengaruhi apa? Tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang keempat, ini faedah yang sangat penting yang tadi saya sebutkan, masalah berhaji dengan harta yang haram. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab secara rinci dan dibagi menjadi dua macam. Jadi ada dua amalan. Yang pertama, amalan tersebut amalannya baik, namun dicampuri dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang berhaji, hajinya baik. Rangkaian-rangkaiannya dia melakukan dengan baik, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, mungkin sunnah-sunnahnya dilakukan oleh dia. Baik ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, ketika mabit di Mina, melempar jumrah, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Namun, harta yang dia pakai untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, ke Mekah, itu apa? Itu dengan harta yang haram. Ya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala bisa mungkin ya dari segi hukum syariat tanggung jawab kewajibannya itu sudah gugur. Itu rukun yang kelima sudah gugur di mata hukum secara syariat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Karena apa? Dicampuri dengan harta yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, tidak ridho kepada amal tersebut, tidak memuji orang tersebut, tidak menyanjung di antara para malaikat-malaikatnya, tidak memberinya pahala, tidak memberinya ganjaran. Walaupun dia berhaji, dilakukan semua rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, ataupun sunnah-sunnahnya, namun dengan melakukan perjalanan itu dengan harta yang haram, Allah tidak menerimanya. Ya, itu amalan yang pertama. Dan begitu pula seperti orang yang sholat dengan pakaian yang haram, pakaian hasil curian, dia memakainya untuk sholat, sholatnya sah. Seperti tadi, hajinya sah, kewajibannya telah gugur, namun Allah tidak memberikan pahala. Yang kedua, yaitu ibadah tersebut emang dengan harta yang langsung dengan sesuatu yang haram. Contohnya bersedekah. Jadi kita sedekah. Amalan utamanya apa? Mengeluarkan harta.
namun harta tersebut dengan harta yang haram. Maka dari sini secara kaidah itu sedekahnya tidak sah, apalagi mendapat pahala. Memang tidak diterima oleh Allah SWT dari secara asalnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah SWT tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Wala shadaqatan. Ini dia. Allah juga tidak menerima sedekah min ghulul, dari harta yang diharamkan, diantaranya ghulul. Jadi sedekahnya tidak sah. Sudah jelas seperti sholatnya tidak sah kalau tidak bersuci, tidak berwudu. Lalu faedah yang kelima, ini faedah yang sangat penting karena apa? Di sini saya akan sebutkan adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kebanyakan orang, saya berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara adab-adabnya tidak dipenuhi. Di antara di sini adab agar diterima doa ada 5. Yang pertama, iqalatus safar fi ta'ah. Jadi di antara adabnya ya, itu melakukan perjalanan jauh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di antara kita ada yang kok sulit dikabulkan doanya, lakukan safar kebaikan. Yaitu contohnya ada keluarganya jauh, lakukan perjalanan untuk bersilaturahim ke sana. Di tengah jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan permintaannya, hajat-hajatnya. Itu diantara cara agar doanya dikabulkan. Lalu adab yang kedua, sederhana dalam memakai pakaian. Nah, makanya di sini sebutkan ash'af, yaitu rambutnya berantakan. Aghbar, yaitu berdebu, baik itu pakaiannya dan lainnya. Itu keadaan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan orang ini sebenarnya doanya hampir dikabulkan. Tapi karena apa? Makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram, maka tidak dikabulkan. Dari sini kita mengetahui kesederhanaan dalam berpakaian itu bisa menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW kalau istisqa itu meminta hujan ketika mau sholat istisqa dan ada doa istisqanya, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memakai pakaian yang sederhana. Begitulah yang ada di hadis-hadis, cerita-cerita dari kitab hadis yang sangat banyak, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat istisqa memakai pakaian yang sederhana. Adab yang ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit. Jadi di antara ada berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Itu adab secara umum. Namun ada tiga kaidah yang sangat penting disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam mensyarah hadis ini. Jadi adab berdoa mengangkat kedua tangan itu ada 3 tempat. Ada 3 macam. Yang pertama, dalam doa itu ada sunnah yang menjelaskan, yaitu Rasulullah SAW bahkan mungkin bisa diwajibkan agar sesuai dengan sunnah angkat kedua tangan. Contohnya ketika istisqa, itu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan. Makanya ketika
kita berdoa istisqa mengangkat kedua tangan. Karena apa? Apa yang ada di sunnah, apa yang ada di hadis Rasulullah SAW, beliau mengangkat kedua tangan, maka kita mengangkat kedua tangan. Yang kedua, yaitu tidak mengangkat kedua tangan. Begitulah yang ada dalam hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak mengangkat kedua tangan. Contohnya ketika bertasyahud, ya, dalam sholat, berdoa ketika sujud, itu tidak mengangkat kedua tangan. Bahkan kalau mengangkat itu bisa batal, ya, sholat kita karena melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, bahkan tidak sesuai dengan syariat. Itu tidak disyariatkan kita ketika berdoa di tasyahud, ketika berdoa di sujud itu mengangkat kedua tangan. Karena apa? Tidak ada hadis satupun, tidak ada sunnah satupun yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan ketika di posisi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu tidak terdapat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat atau tidak mengangkat. Jadi doa yang secara umum yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dalil yang mengangkat kedua tangan, atau tidak ada dalil pula secara khusus yang tidak mengangkat. Makanya dari sini kita mengambil secara asal. Secara asal ada berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Makanya adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diijabah doanya, angkatlah kedua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Lalu adab yang berikutnya bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama ya Rob, ya Rob. Ar-Rob. Rob di sini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Makanya ketika berdoa dianjurkan di antara adabnya agar dikabulkan, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, dan lain-lainnya itu disebut. Lalu adab yang kelima, terus-menerus atau merengek dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis ini diulang perkataan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Itu menunjukkan bahwa ketika berdoa kita hendaknya selalu terus-menerus berdoanya. Doanya merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doa-doanya. Itu yang kelima, faedah yang kelima. Yang keenam, faedah yang keenam, dia di sini ada perkara yang bisa menyebabkan doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Seseorang tersebut berlebih-lebihan atau mengkonsumsi harta yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, obat-obatan yang haram. Itu dihindari hal tersebut. Makanya perlu berhati-hati. Kenapa kita kok selalu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata obat-obatan yang kita konsumsi itu obat-obatan yang haram. Baik itu berasal dari babi, minyak babi, ataupun dari anjing dan lain-lainnya. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya ternyata obat-obatan kita konsumsi itu dari yang haram. Ternyata itulah penghalang doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, faedah terakhir yang bisa kita ambil bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna At-Tayyib, dan juga Ar-Rabb, karena disebutkan di sini Innallaha Tayyib, sesungguhnya Allah Maha Baik, ya. Dan tib, kebaikan,
itu juga termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-ula yang tinggi. Sebagaimana diambil faedah ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Abbad hafizahullahu taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.